Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sapaan gembala pada hari ini bertemakan kabut kehidupan. Dengan dasarnya dari salah satu ayat leksionari harian kita, yaitu dari Kejadian 6 ayat 22. Jemaat GKI Gunung Sahari, kalau kita mendengar kata gunung, biasanya yang terbayang adalah tempat yang tinggi, sejuk, dan tidak jauh dari yang namanya kabut. Kabut di pegunungan seringkali terasa begitu nikmat, begitu syahdu. Ia datang perlahan, menyelimuti tanpa gaduh, bahkan menghadirkan ketenangan. Dalam kabut seperti itu, orang justru bisa berhenti sejenak, menarik nafas, dan merasakan yang namanya damai. Namun, kita ada di Gunung Sahari, juga ada kabutnya. Sayangnya, kabutnya bukan sekedar uap air yang tipis dan sejuk. Kabut di sini kadang bercampur dengan polusi, kadang juga dengan asap kendaraan yang tak pernah benar-benar hilang. Kadang mungkin juga di Jakarta kabutnya berbentuk ritme hidup yang terburu-buru, atau mungkin kabutnya seperti tuntutan yang terus berdatangan tanpa jeda. Saudara-saudara, kabut ini bukan hanya menyelimuti udara. Bisa saja kabut ini juga menyelimuti batin kita. Ia hadir dalam bentuk pikiran yang penuh, hati yang lelah, relasi yang rumit, keputusan-keputusan yang membingungkan. Dan seringkali, tanpa kita sadari, kita hidup di tengah kabut yang modelnya seperti itu di dalam setiap hari kita. Kita tetap beraktivitas, kita tetap melayani, kita tetap tersenyum, namun di dalam ada bagian dari diri kita yang sebenarnya sedang tidak melihat dengan jelas. Arah terasa kabur, makna terasa memudar, dan iman kadang hanya tinggal kebiasaan. Di titik seperti inilah kita paling rentan untuk tergesa-gesa. Karena kabut itu tidak nyaman, karena ketidakjelasan itu melelahkan, kita rasanya ingin segera keluar. Kita ingin semuanya cepat kembali jelas. Dan akhirnya kita mulai mengambil keputusan bukan karena kita sudah mengerti, melainkan karena kita sudah tidak tahan. Kita memilih jalan hanya supaya kita tidak merasa diam. Atau mungkin kita juga mengambil langkah besar hanya supaya kita merasa bahwa kita masih memegang kendali. Padahal justru di saat kabut masih tebal, apa yang kita lihat belum tentu benar. Apa yang kita rasakan belum tentu bisa dipercaya sepenuhnya. Dan apa yang kita putuskan seringkali lahir dari kecemasan, bukan berpijak pada kebijaksanaan. Maka mungkin yang Tuhan ingin ajarkan bukan hanya tentang bagaimana kita bisa keluar dari kabut, tetapi bagaimana hidup dengan benar di dalam kabut yang ada. Firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 22 mengatakan, "Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya." Di tengah dunia yang berkabut oleh kejahatan dan ketidakjelasan, Nuh tidak bertindak berdasarkan apa yang ia lihat, tetapi berdasarkan siapa yang ia percayai. Ia tidak menunggu semuanya jelas baru ia taat, namun ia taat justru ketika semuanya belum jelas. Ia berjalan pelan, hari demi hari, membangun bahtera tanpa harus melihat hasil akhirnya. Apakah bagus atau tidak, apakah indah atau tidak, apakah besar atau tidak. Dan justru dalam kesetiaan yang sederhana itu, Tuhan sedang menuntunnya melewati masa yang paling gelap. Saudara-saudara,
Renungan hari ini mengajak kita untuk berani melakukan sesuatu yang tidak mudah. Menunggu dengan sabar, menanti dengan sadar, dan jangan membuat keputusan saat kabut penuh dengan ketebalan. Ini bukan ajakan untuk berhenti hidup, namun ajakan untuk tetap berjalan, meski perlahan. Langkah kecil bukan tanda bahwa diri kita ini lemah, namun langkah kecil yang terus dijalani menunjukkan bahwa kita masih setia dan taat. Dalam kabut pun kadang yang dibutuhkan bukan soal kecepatan, tapi yang dibutuhkan adalah ketaatan dan kesetiaan. Dan iman bukanlah tentang melihat semuanya dengan jelas, melainkan tetap melangkah step by step, taat bersama Tuhan di tengah ketidakjelasan. Sebab pada waktunya kabut itu akan mudah dan kita akan mengerti bahwa Tuhan sedang menuntun, bahkan ketika kita belum bisa melihat arah dengan jelas. Saudara-saudara, dalam kabut hidup yang datang perlahan, menyapa hati di tengah kegelisahan, Tuhan bekerja diam, penuh ketetapan, menuntun langkah di dalam kesetiaan. Maka, jangan memutuskan saat pandang terbatas. Tetaplah berjalan, walau arah belum jelas. Percaya, Tuhan memegang tanganmu erat. Setia dan taat, itulah langkah yang tepat. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk tetap berjalan di tengah kabut kehidupan yang sedang kita hadapi. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan segala kelengkapannya. Tuhan berkati kita semua. Amin.